Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4365 sampai bab 4367. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dia ingin melihat apa yang aneh tentang pohon ini. Tidak hanya mampu memancarkan ki abadi, tetapi juga mampu secara aktif menyerang manusia. Pohon itu mengeluarkan bilah roh, namun Chen Ping hanya menghindarinya, membiarkannya mengenai dirinya, dan tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun padanya. Chen Ping mencengkeram salah satu dahan pohon, lalu dengan tarikan kuat, pohon itu langsung tercabut dari celah-celah batu. Saat dicabut, pohon itu benar-benar meronta, seolah-olah ingin melepaskan diri dari ikatan Chen Ping. Pohon ini ternyata punya kesadaran. Aneh sekali, Chen Ping berkata dengan terkejut sambil meraih pohon itu. Saya juga melihat untuk pertama kalinya bagaimana pohon ini memiliki kehidupan. Ju Qingxiu juga sangat terkejut dan berkata, pertama-tama, terlepas dari apapun, orang-orang itu akan melarikan diri atau mengejar mereka terlebih dahulu. Chen Ping membawa Ju Qingxiu bersamanya dan mulai mengejar ketiga pembudidaya iblis itu. Selama periode ini, Chen Ping mencoba beberapa kali untuk memasukkan pohon itu ke dalam cincin penyimpanannya terlebih dahulu, tetapi setiap kali ia gagal. Perlu diketahui, cincin penyimpanan Chen Ping tidak mungkin muat untuk manusia, tetapi yang lainnya bisa muat. Seperti pohon dewa ini, seharusnya tidak jadi masalah, tetapi Chen Ping telah gagal beberapa kali. Maka Chen Ping pun tak lagi mempedulikannya, meraih pohon itu, dan mulai mengejar cepat ke arah 3 orang pembudidaya iblis itu. Namun baru saja mengejar dari jarak pendek, alis Chen Ping berkerut, karena dia merasakan bahwa dari kejauhan kehampaan itu, banyak aura terus-menerus mendekat ke arah mereka. Dan jumlahnya kira-kira selusin, di antaranya ada beberapa yang berada di alam Mahayana. Mereka semua pastilah para penyelamat yang telah ditumpangi oleh ketiga pembudidaya setan itu. Bukan karena wilayah timur tandus dan kekuatan kultivatornya tidak tinggi. Bagaimana bisa tiba-tiba ada begitu banyak kultivator alam Mahayana? Chen Ping benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, wajah Ju Qingxiu juga sedikit berubah. Saat merasakan aura beberapa orang kuat, dia buru-buru berkata kepada Chen Ping, buruk, seharusnya penyelamat kultivator iblis itu yang datang. Jumlah mereka cukup banyak. Sebaiknya kita tidak mengejar mereka. Pergi. Chen Ping mengangguk, lalu membawa Ju Qingxiu berlari dari arah lain, asalkan mereka meninggalkan area laut mati. Tak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, terjadilah fluktuasi di kehampaan, dan terlihatlah seorang lelaki berjubah berwarna darah muncul, diikuti oleh sejumlah besar kultivator di belakangnya. Beberapa di antaranya merupakan alam Mahayana tingkat pertama. Kalau saja Chen Ping tidak pergi, dia pasti akan terkejut saat melihat lelaki berjubah berwarna darah ini. Karena orang ini tak lain adalah Ningxi yang telah melarikan diri membawa batu iblis surgawi. Dia telah mendapatkan kembali tubuh fisiknya dan kekuatannya telah meningkat ke alam Mahayana tingkat kedua. Harus dikatakan bahwa orang ini, Ningxi, juga dianggap sebagai sosok jenius. Kultivator berpakaian hijau itu sangat gembira saat melihat lelaki yang tiba-tiba muncul dan segera menyapanya sambil berkata, Tuan Ning, saya tidak menyangka Anda akan membawa seseorang ke sini secara pribadi. Ningxi menatap lengan kultivator berpakaian hijau yang patah dan sedikit mengernyit. Apa yang salah dengan kalian? Mungkinkah kalian bahkan tidak bisa menghadapi seorang gadis kecil? Wajah Ningxi dipenuhi amarah, membuat kultivator berpakaian hijau itu takut. Pangeran Ning,
Jika hanya Ju Qingxiu saja, kita yang sedikit ini pasti sudah mengalahkannya sejak lama, dan gulungan rahasia itu pasti sudah ada di tangan kita. Sayang sekali ada Chen Ping yang membunuh di tengah jalan. Orang ini tidak terlihat seperti orang dari alam tinggi, tapi dia tidak lemah dan dia memiliki baju besi yang berharga, jadi dia benar-benar membuat kita menderita. Sang pembudidaya berpakaian hijau menjelaskan dengan hati-hati. Chen Ping? Ningxi sedikit tertegun, lalu wajahnya menampakkan sedikit kegembiraan. Hahaha, jalan yang sempit sekali. Orang ini benar-benar datang ke wilayah timur. Aku khawatir aku tidak akan dapat menemukannya. Pangeran Ning, apakah kau kenal Chen Ping? Orang itu diperintahkan oleh ketua aliansi untuk memburunya dengan persembahan 100 tahun. Jika kita berhasil menangkap Chen Ping, kita akan bisa mendekati pemimpin aliansi untuk mengumpulkan persembahan 100 tahun. Sang kultivator berpakaian hijau buru-buru berkata, "Kami bukan hanya sekadar saling kenal, kami adalah kenalan lama. Bagi saya, Chen Ping jauh lebih penting daripada persembahan selama 100 tahun. Lalu di mana Chen Ping dan yang lainnya sekarang?" Ningxi bertanya. Kultivator berpakaian hijau itu menunjuk ke pulau di kejauhan dan berkata, tepat di dekat pulau itu." Tepat saat kultivator berpakaian hijau itu selesai berbicara, seluruh tubuh Ningxi langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke pulau itu. Melihat hal itu, yang lain mengejarnya dari dekat. Namun saat Ningxi tiba di pulau kecil itu, dia tidak menemukan jejak Chen Ping sedikit pun, jadi dia menjepit kedua tangannya. Lalu cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkumpul dengan liar ke arah posisinya. Yang terlihat adalah tangan Ningxi yang dikelilingi oleh ki darah, terus berputar, dan akhirnya ki darah itu mengikuti aura di sekelilingnya dan terus menyatu, dan akhirnya berubah menjadi wajah manusia yang besar. Wajah manusia ini sangat aneh, mulutnya menempati setengah posisinya, tetapi hanya ada satu mata di dahi yang tampak sangat menakutkan. Mata di dahi wajah manusia berkedip terus-menerus, diikuti oleh sinar cahaya yang diproyeksikan ke dalam kehampaan. Dalam cahaya itu, sosok Chen Ping dan Ju Qingxiu tiba-tiba muncul perlahan. Saat melihat sosok Chen Ping, ekspresi kegembiraan muncul di mata Ningxi. "Chen Ping, akhirnya aku bisa bertemu denganmu." Senyum sinis muncul di wajah Ningxi. Adapun Chen Ping yang tengah melarikan diri bersama Ju Qingxiu, tubuhnya tiba-tiba terasa menegang, seolah ada sesuatu yang tengah menatapnya. Bahkan gerakannya pun tampak terpengaruh dan melambat. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa seperti ada yang memata-matai kita? Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, "Saya juga punya perasaan ini, saya selalu merasa tidak nyaman." Ju Qingxiu berkata, "Ini adalah wajah hantu yang mengintai surga. Ini adalah seseorang yang memata-matai posisimu, dan diperkirakan mereka akan segera menemukanmu." Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Tepat saat Raja Iblis Awan Merah selesai mengucapkan kata-kata itu, dalam kehampaan di atas kepala Chen Ping dan yang lainnya, sebuah wajah raksasa tiba-tiba muncul. Wajah itu setinggi seorang pria, dengan satu mata yang terus-menerus berkedip di dahinya. "Chen Ping, akhirnya aku menemukanmu. Dendam di antara kita berdua harus diselesaikan." Pada saat ini, mulut besar di wajah hantu itu terbuka dan tertutup, tiba-tiba mengeluarkan suara Ningxi. "Ningxi?" Chen Ping tercengang, bagaimana mungkin dia tidak menduga kalau Ningxi telah datang ke wilayah timur dan dari penampilannya, dia sudah pulih. Apa ini? Ju Qingxiu panik, keringat dingin mengucur di dahinya.
Dia tidak tahu wajah hantu apa yang tiba-tiba muncul ini. Dan dari belakangnya, dapat dirasakan dengan jelas bahwa selusin aura tengah mendekat dengan cepat. Sudahlah, kita harus mempercepat langkah sebelum melakukan hal lain. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah. Chen Ping tidak tahu tingkatan apa yang telah dicapai oleh orang bernama Ningzi ini, namun yang pasti tidak terlalu rendah. Bakat alami orang ini juga sangat bagus, dan dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik kecil yang tak terkalahkan. Akan tetapi, Chen Ping dan mereka berdua, di bawah pengawasan wajah aneh itu, mereka sama sekali tidak memiliki sesuatu pun yang perlu disembunyikan, dan mereka tidak dapat mengejar ketertinggalan. Wajah aneh itu seperti memiliki suatu gaya gravitasi yang menarik Chen Ping dan Zhu Qingxiu dengan cara yang mematikan. Saya punya manik-manik yang bisa membawa kita keluar dari area ini secara instan, hanya saja kita dibawa secara acak. Saya tidak punya cara untuk mengendalikannya. Pada saat ini, Zhu Qingxiu mengeluarkan manik harta karun yang di dalamnya terdapat kabut biru samar. Bagus. Selama kita meninggalkan area pengawasan ini, kita akan punya cara untuk melarikan diri. Gunakan dengan cepat, kata Chen Ping. Zhu Qingxiu memegang manik-manik yang bisa bergeser. Wajahnya penuh kebingungan. Lagi pula, manik-manik yang bisa bergeser ini sangat berharga, dan dia hanya punya satu. Jika dia menggunakannya, itu akan hilang sepenuhnya. Akan tetapi, karena ia berpikir jika mereka tidak menggunakannya, mereka semua mungkin akan tertangkap dan kemungkinan besar akan mati di sini. Zhu Qingxiu menggertakkan giginya dan menghancurkan shifting bed itu. Bersamaan dengan kepulan asap biru, Chen Ping dan Zhu Qingxiu hanya merasakan aura cahaya menyelimuti mereka. Kemudian waktu dan ruang melintas di depan mata mereka dan lenyap tak terkendali dalam sekejap. Chen Ping berusaha keras untuk membuka matanya, ingin melihat kemana manik-manik yang bergerak itu membawanya. Tetapi di matanya, yang ada hanya cahaya putih yang berterbangan, dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Chen Ping dapat dengan jelas merasakan tubuhnya ditarik ke depan oleh suatu kekuatan. Ketika Ningzi dan yang lainnya tiba, mereka menemukan bahwa Chen Ping dan mereka berdua telah menghilang. Ningzi sekali lagi menggunakan pandangan matanya pada wajah aneh itu untuk mencoba dan mencari tahu lokasi Chen Ping, tetapi setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, mereka tidak berhasil, seolah-olah Chen Ping dan mereka berdua telah menghilang begitu saja. Sial, membiarkan mereka berdua kabur. Kungfu macam apa ini yang bisa membuat dua orang menghilang begitu saja? Sepertinya Zhu Qingxiu menggunakan manik penggeser. Aku ingat sekte 10.000 pedang juga memilikinya. Manik-manik yang bisa bergeser itu sangat berharga. Zhu Qingxiu bahkan rela menggunakannya. Pada waktu kita mengepungnya, dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan manik-manik yang bisa bergeser itu. Itu karena dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Kalau dia mengeluarkan shifting bead, pasti sudah kami curi sejak lama. Beberapa pembudidaya iblis berkata dengan sangat enggan. Ningzi, di sisi lain, melihat sekeliling dengan wajah dingin, dan dengan lambaian tangannya, wajah aneh itu menghilang. Segera setelah itu, Ningzi mengeluarkan kompas yang sangat kecil, menggigit jarinya, dan meneteskan darah pada kompas tersebut. Kompas langsung memancarkan cahaya merah. Ningzi sedikit memejamkan matanya. Seluruh orang itu terdiam. Pada saat ini, Chen Ping dan Zhu Qingxiu tidak tahu seberapa jauh mereka telah diangkut, dan ketika mereka melihat pemandangan sekitar, mereka menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh lautan luas, dan tidak ada titik pendaratan sama sekali. Tempat macam apa ini? Tidak mungkin ke pedalaman laut mati. Kalau pulau tidak bisa ditemukan, kita tidak mati. Zhu Qingxiu melihat situasi tersebut dengan wajah panik dan berkata,
tidak ada titik pendaratan, mereka hanya mengandalkan energi spiritual dalam tubuh untuk terbang, takut tidak dapat menemukan daratan untuk jatuh ke laut mati. Terlebih lagi, Chen Ping dan Zhu Qingxiu telah melalui pertempuran hebat dan mereka sendiri telah termakan, bagaimana mereka masih memiliki kekuatan untuk terbang di udara. Mari kita manfaatkan waktu untuk pemulihan terlebih dahulu, baru setelah pemulihan kita dapat menemukan benua ini lebih cepat. Chen Ping berkata pada Zhu Qingxiu. Bagaimana kita bisa pulih? Bahkan tidak ada tempat untuk mendarat, dan jika kita terus seperti ini, aku khawatir kita akan jatuh ke laut mati sebelum pulih. Zhu Qingxiu berkata dengan wajah tak bisa berkata apa-apa. Karena kita tidak punya tempat untuk mendarat, kita akan pergi ke dasar laut untuk menyelamatkan diri. Dengan begitu, kita masih bisa terhindar dari kejaran. Mereka pasti tidak akan mengira kita akan berada di dasar laut, kata Chen Ping. Hentikan, laut mati ini adalah sesuatu yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun. Tidakkah kau lihat bahwa mereka yang jatuh ke laut mati berubah menjadi tulang-tulang putih? Separuh wajah saya ini adalah bagian yang pertama kali tidak sengaja menyentuh laut mati dan terbakar seperti sekarang. Saya tidak akan pernah bisa berada di dekat laut itu lagi. Zhu Qingxiu menyentuh separuh wajahnya dan berkata dengan jantung berdebar. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, air laut itu tidak akan menyakitimu. Kamu lupa kalau aku mengebor dari dalam tanah, aku sudah lama berada di dasar laut. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meraih Zhu Qingxiu dan langsung bergegas menuju laut. Melihat ini, Zhu Qingxiu terkejut dan secara naluriah mulai meronta, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Celepuk. Dua orang itu terjatuh ke dalam laut mati. Zhu Qingxiu begitu takut hingga dia kehilangan warnanya, namun dia segera menemukan bahwa di dalam tubuhnya di laut mati, dia sama sekali tidak merasakan sedikit pun gelombang panas. Sebaliknya, ada sedikit rasa sejuk, sangat nyaman. Apa-apaan ini yang sedang terjadi? Zhu Qingxiu bertanya dengan wajah penuh kejutan. Chen Ping, di sisi lain, tersenyum ringan. Sudah kubilang, dengan adanya aku di sini, air laut ini tidak akan menyakitimu. Chen Ping memiliki asal api, belum lagi dia juga memiliki api es dingin ekstrim yang merupakan jenis api tertinggi yang istimewa. Selama dia sedikit memancarkan sebagian aura api es dingin ekstrim, gelombang panas di sekelilingnya akan menghilang. Bersambung.